Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa selalu cuci tangan, memakai masker setiap keluar rumah. Di dalam keadaan pandemi ini kita harus selalu menjaga kebersihan kita dan mengikuti aturan pemerintah untuk tetap di rumah. Tapi walaupun kita tetap di rumah, tidak mengurangi kreativitas kita untuk belajar. Maka dari itu, dengan adanya video ini, kita masih bisa produktif untuk belajar. Baik anak-anakku kelas 10 PPS dan 10 perhotelan, untuk mapalah literasi ini kita akan belajar mengenai komunikasi di tempat kerja. Jadi komunikasi merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh pegawai untuk kegiatan kantor, untuk kegiatan di kantor, untuk tata usaha. Dengan demikian, kita harus dapat menerapkan keterampilan berkomunikasi dengan tujuan untuk menyesuaikan diri dan sesama pegawai, pimpinan, dan lingkungan tempat kerja guna mewujudkan hubungan yang baik di kantor. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi yang efektif baik secara lisan maupun tulisan harus dikuasai agar mempunyai dampak positif dalam banyak hal, seperti yang dapat menghasilkan hubungan kerja yang produktif atau kondusif, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan citra profesional, dan meningkatkan produktivitas kerja. Namun, apakah yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi apa yang diperlukan di tempat kerja? Untuk memahami hal tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti komunikasi. Nah, sini istilah komunikasi pertama kali berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang berarti sama, atau communicare, yang berarti membuat sama. Dari kata tersebut, maka kata komunitas atau community yang bermakna kebersamaan dalam mencapai suatu tujuan. Jadi sebelum berkomunikasi sebaiknya tentukan terlebih dahulu sasaran komunitas sebagai dasar untuk memperoleh pengertian yang sama. Selain itu, dalam bahasa Inggris, kata communication memiliki arti suatu pertukaran informasi, ide atau konsep perasaan. Nah, itulah mengenai istilah dari komunikasi. Jadi ada beberapa komponen dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikator, komunikan, pesan, saluran, respon. Nah, sini komunikator ya ini, atau orang yang menyampaikan informasi atau pesan. Nah, jelas, jadi komunikator ini berarti orang yang menyampaikan informasi atau pesan. Nah, komponen yang kedua, sini ada komunikan. Ini orang yang menerima informasi atau pesan. Yang ketiga ada pesan. Di pesan ini berisi berita yang mengandung arti atau inti berita yang disampaikan oleh komunikator yang berupa lambang komunikasi. Lambang komunikasi dapat berupa gambar, warna, bahasa sandi, tulisan, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah saluran atau media. Ini alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Yang kelima ada respon atau feedback, yaitu tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Ini jelas. Jadi komponen komunikasi di sini dibagi menjadi 5. Ada yang pertama ada komunikator, kedua komunikan, ketiga pesan, yang keempat ada saluran, yang kelima ada respon. Ya. Nah, yang selanjutnya mengenai proses komunikasi. Proses komunikasi adalah langkah-langkah pertukaran informasi pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dalam usaha mencapai suatu pengertian.
Nah, berikut adalah proses komunikasi. Nah, adapun langkah-langkah proses komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikator menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan. Yang kedua, komunikator membuat atau menyusun sandi-sandi untuk menyatakan maksud dalam bentuk lambang seperti gambar, warna, bahasa sandi, tulisan, dan lain-lain. Yang ketiga, lambang tersebut disalurkan melalui media. Dan yang keempat, komunikan menguraikan atau menafsirkan melalui media atau melalui lambang-lambang yang dikirim oleh komunikator sehingga mempunyai makna atau arti. Yang kelima, komunikan memberikan tanggapan atau feedback terhadap informasi yang diberikan oleh komunikator sehingga komunikator dapat menganalisis apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh komunikator. Pasalnya, dalam proses komunikasi sangat mungkin terjadi hambatan-hambatan. Kemudian selanjutnya ada fungsi komunikasi. Jadi para ahli komunikasi mengemukakan bahwa fungsi komunikasi yang berbeda-beda. Meskipun pada beberapa bagian terdapat kesamaan dalam pendapat tersebut, di sini menurut Rudolf F. Verdiber mengemukakan bahwa komunikasi memiliki dua fungsi, yakni fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Apa itu fungsi sosial? Yaitu komunikasi bertujuan untuk kesenangan, menunjukkan ikatan dengan orang lain, serta membangun dan memelihara hubungan. Yang kedua, fungsi pengambilan keputusan, artinya komunikasi dapat memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu pada suatu saat tertentu. Nah, itu merupakan fungsi komunikasi menurut Rudolf F. Verdiber. Ya, jadi dibagi menjadi dua, yaitu fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Nah, sementara itu fungsi komunikasi menurut Onong Ujana Effendi di dalam buku Dimensi-Dimensi Komunikasi tahun 1986 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, mendidik masyarakat. Yang ketiga, mempengaruhi masyarakat. Yang keempat, menghibur masyarakat. Selanjutnya, apa sih tujuan dari komunikasi tersebut? Tujuan dari komunikasi yang pertama adalah memberikan informasi pada para klien, kolega, bawahan, dan pimpinan. Yang kedua, menolong orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, atau berusaha memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan. Tujuan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Dan yang keempat, semakin tinggi kedudukan atau status seseorang, semakin penting keahlian teknis dalam komunikasi untuk meminta data kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan. Tujuan yang kelima itu mengevaluasi perilaku secara efektif, yaitu suatu penilaian untuk mengetahui hal-hal akan mereka lakukan setelah menerima pesan atau informasi. Nah, itu merupakan tujuan dari komunikasi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi di tempat kerja. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan kalian terlebih pada pandemi ini. Oke, untuk materi yang selanjutnya bisa kalian cari di internet ya, mengenai jenis komunikasi ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Saya Aryo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.